Halo teman-teman viewers RJL. Gua Bri dari Bri Story, penulis dari RADPK dan Rumah Teteh. Khususnya Rumah Teteh yang akan diceritakan lagi oleh RJL adalah kisah nyata yang gua alami sendiri ketika kuliah di Bandung. Rumah Teteh adalah rumah yang gua dan teman-teman gua tinggalin waktu di Bandung dulu. Dan belakangan kami baru sadar kalau ternyata rumah ini ada penghuni lainnya. Kami memanggil penghuni itu dengan sebutan Teteh. Setiap kehadiran dan penampakannya sangat menyeramkan. Intinya, selama kurang lebih 2 tahun, gua dan beberapa teman tinggal di rumah berhantu yang hantunya kami panggil dengan sebutan Teteh. Jadi, selamat menikmati podcast Rumah Teteh dari Bri Story hanya di sini di RJL Channel. Jadi guys, cerita pada kali ini tuh serem banget. Buat kalian yang takut tapi diberani-beraniin, mending saran gue nggak usah nonton video pada kali ini. Daripada nih kalian lagi di kamar sendirian, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Siapa yang masih ingat cerita perkebunan karet? Dimana ada Pak Heri sama Wahyu, itu salah satu cerita yang nggak bakal gue lupain di RJ5. Nah pada kali ini gue juga pengen ngangkat cerita dari Bri Story. Dan ini juga viral juga dulu guys, dan serem banget tentunya, yang berjudul Rumah Teteh. Halo, Bri ada? Bri nggak ada, sedang kuliah. Oh, oke, maaf. Ini dengan siapa? Ini Teteh. Nah ini bukunya guys, gue pas baca juga ngeri-ngeri sedep. Kalau kalian pengen beli bisa beli di Shopee, nanti linknya gue taruh di bawah. Terus jangan lupa juga nih beli buku pertama gue, Hilang Dalam Dekapan Semeru, bisa di Gramedia terdekat. Itu tentang kumpulan cerita-cerita horor pendakian. Ada yang tersesat, ada yang horor banget. Linknya juga gue taruh di deskripsi. Langsung aja kita merinding bareng. Berikut adalah ceritanya. Bri, seorang mahasiswa dari Cilegon. Dia itu kuliah di Bandung, jadinya dia ngekos di sana. Awalnya Bri ini ngekos itu cukup jauh dari tempat kampusnya, tapi dia tuh nyaman karena emang ada teman-temannya dan juga pemilik kosnya itu baik banget. Hingga akhirnya si Bri ini mutusin buat pindah kos aja tuh, dia nyari yang deket kampus, jauh dari hiruk pikuk kendaraan. Bri baru aja dapet info tuh dari Rudy kalau ada rumah yang pengen dijadiin tempat kos. Dia tertarik, langsung mutusin buat datang ke tempat tersebut. Bri udah janjian tuh sama Nando, sobinya, untuk ngelihat rumah indekos yang baru. Rencananya mereka berdua sama teman-temannya pengen pindah ke sana. Rumah itu terletak di daerah Cikutra, cukup dekat dengan kampus. Ada si Asep, Irwan, sama Doni tuh yang rencananya pengen ngekos bareng. Sehabis Isa, jalanlah tuh Bri sama Nando. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai tuh di rumah besar yang halamannya cukup luas, rapi dan bersih. Bercat putih dengan gaya arsitektur tahun 80-an. Gak lama muncul seorang wanita, namanya Tante Lucy. Perawakannya tinggi, kulitnya putih dan rambutnya hitam panjang, cukup ramah. Mas Bri ya? Kenalin saya Lucy. Panggil aja Tante Lucy. Yuk, mari masuk. Iya, makasih Tante. Tante Lucy adalah pemilik baru rumah itu. Rencananya kedua anaknya juga bakal tinggal di rumah ini. Mereka akhirnya duduk tuh di ruang tengah di mana ada kursi sofa kulit yang cukup besar dengan meja bulat di depannya. Tante Lucy nyeritain tuh alasan dia beli rumah itu karena emang kedua anaknya nih, si Sisi sama Memi juga kuliah di Bandung. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Tante Lucy ngajak Bri sama Nando buat keliling-keliling rumah tuh. Tapi si Bri tuh nggak mau ikut. Dia cuman duduk di sofa aja. Ya udahlah, Nando sama Tante Lucy pun keliling rumah tersebut.
Bri duduk di sofa yang berbatasan langsung dengan tangga menuju lantai atas, di mana lorong tangga itu kelihatan cukup gelap. Ruang tengah bentuknya memanjang hingga belakang. Ada 5 kamar di lantai 1 dan 2 kamar di lantai 2. Nantinya Bri dan teman-temannya itu bakal nempatin kamar di lantai 1, sementara lantai 2 bakal ditempatin Sisi dan Memi. Jadi guys, anak yang punya kontrakan nanti bakal tinggal juga di rumah itu, tapi di lantai 2. Sementara yang ngontrak itu semuanya ada di lantai 1. Nah, di sini mulai seru nih guys. Nah, saat lagi asik tuh ngamatin sudut-sudut di rumah, Bri ngeliat ada perempuan yang keluar dari kamar depan dan jalan lurus ke tangga. Perempuan itu rambutnya panjang, tubuhnya cukup tinggi, dan dia tuh pakai daster sebatas lutut dengan motif bunga. Oh, ini anaknya Tante Lucy kali ya? Hingga nggak lama, tiba-tiba Bri tuh kaget karena ngeliat Tante Lucy sama si Nando ini udah balik. Buset, ngagetin aja lu, Ndo. Bri kembali mengamati sekitar. Kali ini dia lihat ke arah halaman belakang, di mana bisa nembus tuh, kelihatan dari jendela ruang makan. Di sana ada seorang perempuan yang berdiri, tapi karena emang rada gelap, jadi nggak kelihatan dengan jelas. Bri pun sampai memincingkan matanya. Itu orang apa gimana ya? Tapi pas Bri perhatiin lagi, loh, itu kan perempuan yang tadi dia lihat naik ke atas, kok tiba-tiba udah ada di belakang. Cepet amat dia bisa nyampe situ. Emangnya ada ya tangga dari atas untuk langsung ke belakang halaman rumah? Bri keheranan pada saat itu, tapi ya udahlah, dia ngobrol-ngobrol lagi tuh sama Tante Lucy dan Nando hingga nggak kerasa udah jam 9 malam. Mereka pun pamit buat pulang. Dan pas mau pulang nih guys, pas di halaman rumahnya lagi-lagi si Bri kaget karena ngelihat perempuan yang tadi lagi berdiri di balkon. Di jalan pulang, Bri ngobrol tuh sama Nando tentang rumah tadi. Dok, anaknya Tante Lucy cantik juga ya, kayak model loh. Hah? Emang lo liat anaknya Tante Lucy di mana, Bri? Lah, tadi kan gue sempet papasan beberapa kali. Bahkan waktu kita mau pulang, dia juga lagi perhatiin kita tuh dari balkon. Gila lu ya? Tadi Tante Lucy bilang dia sendirian di rumah. Sengaja datang ke sini buat ketemu kita berdua doang. Kan anak-anaknya masih di Sumatera. Buset. Terus perempuan yang tadi ketemu sama Bri, siapa coba? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Hari itu, hujan serta petir mengguyur kota Bandung. Rada mager sih, tapi Bri tetap beres-beres barang tuh buat pindahan. Jadi Bri ini adalah salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi. Anak ekonomi gitu loh bos. Setelah 3 tahun di kosan yang lama, akhirnya Bri pamit tuh, penuh kenangan pastinya ya. Dia pun jalan menuju kosannya yang baru. Kedua kalinya Bri sampai di rumah kos yang besar ini. Halamannya aja cukup buat parkir 3 mobil. Bri merasa beruntung dapat rumah ini. Selain letaknya strategis, harga sewa kamarnya juga tergolong murah dengan fasilitas yang lengkap. Halo, aku penghuni kamar kos di sini. Hai, aku Sisi. Aku anaknya Bu Lucy. Aku Bri, mau nanya apa temanku udah ada yang datang ya? Sisi, anak pertama dari Tante Lucy. Cantik dia, rambutnya cukup panjang. Bri ngobrol-ngobrol cukup lama tuh sama si Sisi. Bisa aja nih si Bri. Hingga gak lama muncul lagi tuh satu orang perempuan yang ternyata namanya Memi. Hai, gue Memi. Memi rambutnya pendek dengan kulit yang kelihatan lebih gelap. Dia tuh kayak cewek-cewek tomboy gitu guys. Dimana metal juga nih menurut gua. Hidungnya itu juga ditindih. Di situ mereka ngobrol banyak tuh, dimana ketahuan juga kalau Sisi ini ternyata satu kampus sama si Bri, tapi beda jurusan doang. Dan mereka itu cukup jauh ya dari keluarga, karena sebenarnya mereka tinggal di Sumatera. Setelah kenalan cukup lama, akhirnya mereka mulai tuh balik ke kamar masing-masing. Si Sisi sama Memi ada di lantai 2, sementara si Bri ada di lantai 1 kamarnya yang paling depan.
Kamar Bri itu ukurannya kira-kira 5 kali 4 meter lah. Kamar yang paling besar di antara kamar lain yang ada di bawah. Di dalamnya udah ada tempat tidur, lemari pakaian, serta meja belajar. Setelah beres-beres, Bri ini kayaknya kecapean. Dia langsung ketiduran. Habis maghrib sampai larut malam tuh. Ditambah cuaca juga lagi hujan. Ya makin enak tidurnya. Bri kebangun sekitar jam 1 pagi karena dia menggigil kedinginan. Ya pantas aja orang jendelanya nggak ditutup. Di situ dia mikir, jangan-jangan teman-teman gue udah pada datang nih, si Asep, Irwan, Doni, sama Nando di kamar bawah. Karena emang kedinginan, Bri pun langsung menutup jendela yang ada di kamarnya. Pas Bri nutup jendela itu, dia ngelihat ada seorang perempuan lagi jalan menuju lorong pintu samping rumah. Bri bahkan ngelihat jelas perempuan itu, rambutnya ikal, pakaian terusannya, tapi wajahnya ya nggak kelihatan. Itu siapa ya? Apa temannya Doni atau Asep? Bodoh dah, akhirnya Bri coba tuh buat lanjut tidur lagi. Dia matiin lampu di kamarnya. Bri berusaha buat merem gitu ya, buat tidur gitu loh. Tapi selalu gagal karena ada suara berisik gaduh dari lantai atas. Suara itu kayak suara langkah orang lagi jalan. Kadang malah kayak orang lagi lari. Itu Meme sama Sisi tengah malam gini ngapain coba? Ini orang malam-malam main Smackdown apa gimana? Nah karena terus-terusan nyoba buat tidur akhirnya gagal, sekitar jam 2 nih Bri kerasa aus tuh, dia pun akhirnya jalan menuju dapur untuk ngambil minum. Bri keluar kamar, buat sampai di dapur dia harus ngelewatin lorong yang gelap, kemudian lewat ruang tengah, ruang makan, baru sampai tuh di dapur. Ini orang udah pada tidur semua kali ya. Suasana gelap itu, terutama di lorong tangga, bikin nyali Bri ciut juga. Tapi daripada dia kehausan, dia beraniin diri aja tuh. Hingga pas dia lewat, dia dengar ada suara cekikikan. Itu si Memi apa Sisi? Dari tadi heboh banget tuh anak. Lagi pada ngapain coba di atas, pikir si Bri. Setelah ke dapur, akhirnya Bri ini balik lagi nih ke kamarnya. Dia usaha buat tidur lagi. Baru aja tidur berapa saat, Bri kebangun lagi tuh jam setengah 4 pagi. Dia dengar ada suara gerasak gerusuk dari luar. Dan setelahnya kedengeran tuh suara gerbang dibuka. Dan pas dia lihat, ternyata itu teman-temannya. Ada juga si Memi dan Sisi di sana. Loh, kok mereka ada di luar bareng-bareng? Abis dugem apa gimana? Nah akhirnya Bri pun nyamperin mereka yang ada di luar. Maaf Mas Bri. Mas Bri kebangun gara-gara kami ya? Tadi aku minta tolong Nando dan Doni buat bantu ambil barang di kos yang lama sih. Tadinya mau ngajak Mas Bri juga. Tapi kayaknya kecapean, tidurnya pules banget. Jadi nggak enak deh kalau buat harus bangunin. Bri bener-bener kaget tuh dengar penjelasan dari Sisi. Ternyata mereka semua itu udah nggak ada di kosan dari maghrib. Jadi si Bri itu sendirian doang. Karena kan si Irwan sama Asep itu baru datang di hari Minggu paginya. Terus yang jadi pertanyaan besar adalah, jadi siapa yang semalam lari-lari di atas dan cekikikan? Beberapa bulan berlalu, sekarang penghuni kosan itu bisa dibilang udah penuh. Tapi masih ada satu kamar kosong, yaitu kamar sebelahnya Bri. Dimana kamar itu emang agak sedikit beda ya, kamarnya tidak terlalu luas seperti kamar yang lain. Kamar itu punya jendela yang langsung menghadap ke halaman samping, udah dilengkapin sama tempat tidur, lemari pakaian, dan meja. Karena nggak kepake, kamar itu digunain buat nyimpen barang-barang. Suasana di kamar itu juga beda dari kamar yang lain, udaranya sangat pengap karena jendelanya selalu tertutup. Tapi sih katanya kamar itu nanti bakal disewain juga. Tapi Bri ini ngerasa ada yang aneh deh kayaknya sama kamar di sebelahnya itu. Pas malam-malam dia tuh sering dengar suara aneh dari kamar samping. Kayak misalnya suara kuku yang dicakar ke tembok. Suara pintu kamar mandi yang kebuka sendiri. Bri juga sempat mikir nih apa temen gue ngisengin gue apa gimana. Tapi pas dipanggil-panggil tuh nggak ada yang nyaut dari kamar sebelah. Beberapa kali juga ada mahasiswa atau karyawan yang nempatin kamar kosong itu. Tapi rata-rata pada nggak lama tuh. Paling lama cuman sebulan. Itu juga orangnya paling cuma nginep beberapa hari doang tuh di kamar tersebut.
Belum juga kenal, orangnya udah pergi, pikir si Bri. Sampai nih si Bri itu kenal sama yang namanya Indra. Jadi Indra tuh pernah tinggal di kamar sebelah Bri itu selama 2 minggu. Si Indra itu menceritakan kenapa dia nggak betah di kamar tersebut. Gue nggak tahan, Bri. Awalnya biasa-biasa aja, tapi pas di malam ketiga mulai ada yang aneh-aneh tuh. Tiba-tiba meja belajar gue tuh berantakan lah. Pas gue bangun pagi, isi lemari keluar-keluar pas gue pulang. Padahal kamar dalam keadaan terkunci loh. Gue juga sering didatangin sama perempuan berambut panjang. Terus raut mukanya itu seperti orang marah. Puncaknya, malam terakhir benar-benar nakutin banget buat gue. Pas malam gue tidur, kan gue ke arah samping nih. Pas gue lihat di kasur, tiba-tiba ngerasa ada yang nempel di belakang gue. Pas gue lihat ada perempuan, rambutnya panjang, lagi duduk. Mukanya lagi-lagi kayak orang marah. Gue takut, langsung kabur ke kosan teman gue. Paginya langsung dah gue cabut dari kos itu. Buset, serem juga nih kamar di samping gua, pikir si Bri pada saat itu. Dia mikir lagi, perempuan berambut panjang. Rumah kos yang Bri tempatin itu, seberangnya itu jadi rumah Bang Kopral ya. Bang Kopral ini pamannya si Rudi tuh yang tadi gue ceritain di awal-awal, kalau kalian masih ingat. Bang Kopral walau penampilannya itu kayak urakan, tapi orangnya tuh asik banget sama ramah. Dia juga suka mampir ke kosan tuh buat ngobrol-ngobrol sama Bri dan teman-temannya. Seperti di malam ini. Malam itu mereka ngobrol dengan santainya tuh di ruang tengah, sampai nggak kerasa udah jam 1 malam. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, mereka dikejutkan tuh dengan hal aneh yang terjadi di kamar kosong itu. Pintu kamar kebuka dengan sendirinya. Setelahnya, pintu itu malah kembali tertutup. Bri dan teman-temannya mulai ketakutan tuh, kecuali Bang Kopral. Dia tuh kayak senyum kecil gitu, seperti tahu apa yang sedang terjadi. Gak lama, Bang Kopral itu jalan tuh masuk ke kamar kosong itu, diikutin sama Bri dan lainnya. Ternyata pas dilihat, kamar kosong itu udah berantakan. Padahal sebelumnya menurut Bri kamarnya itu rapi deh, nggak berantakan kayak gini. Nah karena mereka tuh udah nggak selera buat ngobrol, akhirnya mereka pulang tuh ke rumah masing-masing pada malam itu. Hari itu ada teman kampung halamannya Bri yang pengen main ke kosannya si Bri, Dedi namanya. Jadi si Dedi ini emang udah sobinya Bri tuh. Dia udah rencanain dari jauh-jauh hari pengen main ke kosannya si Bri. Tapi belum bisa-bisa juga. Makanya dia itu rencana pada hari ini ingin nginep di kosan si Bri. Ded. Belum tahu aja lu kayaknya. Si Dedi ini bener-bener belum tahu ya rute jalan menuju ke kosan Bri. Yaudahlah akhirnya mereka janjian tuh pada hari itu. Si Bri bakal jemput si Dedi ini di terminal Louis. Sepulang kuliah, si Bri ini berubah pikiran. Dia mutusin buat ke kosan dulu lah sebelum ke terminal. Dan yang paling anehnya, Bri itu bener-bener kaget ya pas ngeliat di kosan. Si Dedi udah ada di teras. Loh, kok lu udah nyampe? Gimana caranya? Tadi di terminal, gue langsung telepon ke rumah. Males gue nunggu lama-lama. Terus yang angkat telepon lu siapa? Pembantu kali ya? Kalau nggak salah, si Tete deh. Logatnya Sunda banget. Dia juga yang nyuruh gue datang ke sini, ngasih tahu urutannya. Gue harus naik angkot apa dan turun di mana. Sampai deh gue di sini. Dia juga loh yang bukain pintu. Tete siapa? Orang nggak ada pembantu di sini. Dalam hati Bri ngucap tuh. Terus si Bri iseng nih, dia nanya lagi. Emang yang lo lihat orangnya kayak gimana, Dad? Cewek kayaknya, usianya 30-an. Kulitnya yang putih bersih deh. Rambutnya panjang, namun wajahnya pucat seperti orang sakit. Tapi orangnya ramah banget. Teteh juga yang nunjukin kamar lo. Setelah itu dia pamit ke belakang dan belum balik lagi. Bri yang dengar itu langsung merinding tuh dia. Nah dia langsung ngecek juga keadaan di dalam rumah. Ternyata benar-benar kosong dong, gak ada siapa-siapa.
Si Dedi ini rencana nginep di kosan Bri itu selama 3 hari. Karena emang si Bri ini tahu Dedi itu orangnya penakut banget. Makanya si Bri ini nggak mau tuh cerita-cerita horor mengenai kosan ini ke si Dedi. Hari pertama kedatangan Dedi, mereka ngobrol-ngobrol tuh sampai larut malam. Bahkan Bri ini sampai ketiduran. Dan pas Bri kebangun, dia lihat si Dedi ini udah nggak ada di kamarnya. Loh, kemana nih bocah ya? Gak lama si Dedi tuh masuk lagi dong ke kamar Bri dengan raut mukanya tuh kayak orang kebingungan. Bri, perempuan di kamar sebelah lo kedengarannya lagi sedih ya? Dia nangis mulu tuh dari tadi. Anehnya, dia kayak ngomong sendiri gitu loh. Kok tahu lo, Det? Gak sengaja. Tadi pas gue lewat kamarnya, dia lagi nangis. Oh, ya udah biarin aja. Bri di situ mendadak merinding lagi tuh. Dia keingetan nih teman-temannya yang dulu kayak Nando, Doni, ada juga temannya Bri yang pernah menerima panggilan dari sosok yang bernama Teteh dengan logat Sunda. Singkat cerita nih, setelah 3 hari nginep di sana, si Dedi balik lagi tuh ke kampung halamannya di Bogor. Nah, pas jalan ke terminal inilah si Bri tuh menceritakan semuanya. Dad, jadi sebenarnya di kamar sebelah itu kosong, nggak ada penghuninya. Di situ, Dedi bener-bener bengong doang tuh. Terus dia juga nanya sama si Bri. Lah, terus siapa yang nerima telepon? Yang bukain pintu? Sama yang nangis malam-malam siapa? Kami sih penghuni kos ya, memanggilnya dengan sebutan Teteh. Menurut cerita-cerita tetangga, beliau itu sudah meninggal sekitar tahun 80-an. Si Dedi bener-bener bengong doang tuh. Kayak nih anak shock apa gimana gitu. Nah setelah agak tenangan, si Dedi ini juga cerita. Nah, Bri, karena penasaran, gue pura-pura ambil minum tuh. Terus gue tanya, maaf, Mbak ini Memi atau Sisi ya? Saya Dedi, temennya Bri. Nah, di situ gue juga baru sadar kalau perempuan itu yang ngebukain pintu gue waktu itu. Wajahnya kelihatan lebih bersih. Pakaiannya itu daster putih. Kalau nggak salah dengan motif bunga. Rambutnya juga terurai. Cewek itu tapi cuman diem doang tuh, nggak nanggepin perkataan dari si Dedi. Nah disitulah si Dedi merinding. Dia takut ya terjadi apa-apa, dia langsung lari tuh ke kamarnya si Bri. Dan setelah tahu kebenaran di kosan itu, si Dedi ini kapok dia. Nggak mau main lagi sama sekali ke kosan si Bri. Dan setelahnya semakin banyak juga kejadian horor dialami sama Bri dan juga teman-temannya. Pertanyaannya, jadi siapa sebenarnya sosok Teteh itu? Di part kedua. Nando dan Doni yang penasaran sama Teteh pun langsung buka tuh papan oijanya. Gak lama di kamar samping itu kedengaran suara tawa yang sangat mengerikan. Sepertinya Teteh marah. Ini Teteh.